Hai, balik lagi sama aku di edisi Citos, cerita mitos. Buat kalian, jangan coba-coba untuk nonton sendirian, apalagi buat yang jomblo. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tahun baru penuh petaka. Kali ini aku mau bawain cerita dari Rian. Rian ini mendapatkan cerita dari sahabatnya. Perkenalkan, namaku adalah Surya. Ceritaku ini adalah sebuah cerita panjang dari perjalanan malam tahun baru 2022. Usiaku 22 tahun. Seorang mahasiswa yang malam tahun baru itu rencananya melepas penat dan pergi ke suatu tempat. Aku tak sendiri. Ada David, Reynaldi, Guntara, Andi, dan Bayu yang juga ikut dalam perjalanan malam tahun baru tersebut. Pukul 14.00, kami berenam berkumpul di rumah Bayu untuk merencanakan akan kemana perjalanan kami berlabuh. Setelah sepakat untuk berangkat ke sebuah tempat di kota C, kami pun akhirnya memulai perjalanan pada pukul 14.45. Tidak ada yang aneh, kami sangat menikmati perjalanannya. Bayu dan David justru malah saling tertawa di atas motor yang mereka tunggangi. Perjalanan tersebut bisa dibilang sebagai pelepas penat seorang mahasiswa yang sudah lupa bagaimana caranya bersenang-senang. Di tengah-tengah perjalanan, adzan asar pun berkumandang. Kami menepikan motor kami di sebuah warung pinggir jalan untuk sejenak beristirahat. "Masih jauh gak?" tanya Guntara saat kami tengah beristirahat. "Lumayan sih, sekitar 6 jam lagi," jawabku. Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan pada pukul 16.50 waktu setempat. Dalam perjalanan, senja sudah menampilkan panorama keindahannya. Udara pun mulai berubah menjadi agak sedikit dingin, yang kemudian menancap ke seluruh tubuh. Di tengah-tengah perjalanan, Andi mengeluh bahwa ada yang tidak beres dengan motor yang ia tunggangi. "Pantes dari tadi geol, bocor ini mah," ucap Reynaldi. "Ah, ada bengkel gak ya deket sini?" ucap Andi. "Coba nanti gue lihat map." Kami pun melanjutkan perjalanan dengan Reynaldi yang kini satu motor bertiga bersamaku. Sementara itu, Andi harus mencoba menyeimbangkan keadaan motor yang bocor di jalanan yang lumayan cukup parah dan berlubang. Setelah 25 menit mencari letak di mana bengkel itu berada, akhirnya kami berenam pun menemukan sebuah bengkel milik warga setempat. Namun saat itu bengkel sudah tutup. Namun bapak pemilik bengkel itu masih ada di luar rumah, sedang berbincang dengan istrinya. Kami datang dengan baik-baik dan meminta pertolongan kepada bapak pemilik bengkel tersebut agar bisa menambal motor Andi yang bocor. "Memang dari mana kalian?" tanya bapak tersebut. "Anu, dari kota pak," jawab Andi. "Ya sudah, kalian duduk saja dulu, tunggu 15 menit, ucap bapak tersebut. Dan ia pun kemudian mempersiapkan alat-alat untuk menambal motor Andi. Setelah bapak pemilik bengkel tersebut selesai menambal ban motor Andi, kami sedikit berbincang dan bertanya kepada si bapak tentang lokasi yang akan kami tuju. "Kalian yakin mau ke sana, lewat tengah hutan itu?" "Bapak bukan bermaksud mau nakut-nakutin, tapi memang sudah banyak kejadian di sana," ucap bapak tersebut. "Tapi kalau kalian memang mau ke sana, silahkan, bapak tidak larang. Banyak berdoa dan selalu ingat Tuhan. Itu yang paling penting," ucap bapak tersebut. Kami pun melanjutkan perjalanan pada pukul 19.00 waktu setempat. Gelap sudah menghiasi setiap pandang. Udara pun juga semakin dingin terasa di sekujur badan. "Lo percaya nggak kata bapak yang tadi? Mitos sih menurut gue. Mana ada kan zaman sekarang cerita-cerita kayak gitu," ucap Guntara kepadaku. "Iya sih, tapi nggak ada salahnya juga kita dengerin si bapak tadi. Dia kan orang sini, jadi ya pasti tahu lebih banyak tentang tempat di sini." Perjalanan terus kami lanjutkan sampai pukul 21.00. Di sana di tengah hutan itu Guntara selalu berkata, "Hutan ini yang katanya angker, mana biasa aja tuh."
Sepanjang jalan aku selalu menepis perkataannya. Gun, udahlah, sebagai pendatang kita harus menghargai tempat yang kita kunjungi, kataku. Surya, udah 22 tahun, udah berbulu lebat juga, masih percaya lo sama yang begituan, timpal Guntara. Hingga kemudian, di tengah-tengah hutan tersebut, motor yang kukendarai dengan Guntara tiba-tiba mati. Lah, kenapa nih motor? Ucap Guntara. Cuy, tunggu, motornya trouble nih, teriakku kepada semua temanku yang berada di depan. Kenapa, Sur? Tanya Renaldi. Gak tahu nih, tiba-tiba mesinnya mati. Lo udah servis belum motornya? Ucap David. Sebelum berangkat udah gue masukin bengkel dulu, balas Guntara. Aku melihat jam di ponselku. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 22.30. Aku melihat sekeliling, benar-benar sepi. Hutan ini terlihat begitu menyeramkan di balik kegelapan. Coba nyalain senter dong, biar gue cek dulu, ucap Bayu. Dia memang sedikit banyaknya tahu tentang problem kendaraan bermotor. Nyalain senter lo, Gun, ucapku pada Guntara. Gak ada yang salah sih sama mesinnya, businya pun juga masih bagus. Coba senterin ke tangki bensin, ucap Bayu. Tuh bensinnya habis, ucap Bayu kemudian. Kok aneh sih, tadi gue isi full, sumpah deh. Tanya aja Surya, ucap Guntara. Iya, pas di pom tadi kita isi full, kataku. Motor yang aku tunggangi dengan Guntara, bensinnya benar-benar kosong, tak tersisa, benar-benar di luar nalar. Ya udah, gak usah ribet amat sih. Lo naik aja di motor gue, biar motor ini di step sampai pom bensin terdekat, ucap Renaldi. Kami pun meneruskan perjalanan di jam yang sudah menunjukkan pukul 23.00 waktu setempat. Udara berubah semakin dingin, dengan pemandangan hutan yang begitu lebat dipenuhi pepohonan tinggi menjulang. Hanya satu yang aku pikirkan pada saat itu, hutan ini benar-benar cukup menyeramkan. Sudah 15 menit kami meneruskan perjalanan. Pemandangan yang terlihat hanyalah hutan belantara yang benar-benar hanya ada motor kami yang melintas di jalan tersebut. Saat kami terus melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang begitu terang, seperti lampu tembak mobil. Namun itu sangat terang sekali, membuat kami silau dan terpaksa berhenti. Cahaya itu semakin mendekat dan terus mendekat. Kesilauannya memaksa kami untuk memejamkan mata, hingga tiba-tiba lampu itu sudah tidak ada. Namun, anehnya, saat kami melihat ke arah belakang, tidak ada kendaraan satupun yang lewat. Kami pun bertanya-tanya, lantas cahaya itu berasal dari mana? Kami pun kembali melanjutkan perjalanan, dengan Guntara yang terus bilang, aneh banget ya, cahaya apaan sih barusan? Mana ada sih itu cahaya dari jin atau sebagainya? Ia benar-benar berbicara sembarangan, di tempat yang bahkan belum kita tahu lebih dalam. Di kejauhan kami melihat sebuah cahaya yang terpancar dari rumah warga. Selamat, pikirku. Saat itu aku benar-benar sudah pasrah karena waktu terus berlalu dan kami hanya berjalan di area hutan. Di sana kami menepikan motor di salah satu rumah warga. Permisi, ucap Andi. Jam pada saat itu sudah menunjukkan pukul 00.15 waktu setempat. Tidak ada jawaban, hanya sunyi yang kami rasakan. Kami pun duduk-duduk santai. Kami pikir jika kami melanjutkan perjalanan, itu pun akan percuma. Tidak ada pom bensin yang buka tengah malam begini. Tujuan kami pada saat itu adalah menunggu pagi datang. Namun, semakin ditunggu, justru pagi tidak kunjung datang. Yang kami dapatkan di sini justru sesuatu yang sangat di luar nalar. Dari kejauhan, kami melihat segerombolan warga. Banyak sekali. Mereka semua membawa obor dalam genggaman mereka. Namun saat kami berteriak memanggil mereka, justru tidak ada yang menggubris sama sekali. Di kejauhan kami melihat lagi segerombolan warga yang tengah mengarak-ngarak wanita di atas keranda. Wanita itu menjerit minta tolong, namun lagi-lagi saat kami berteriak memanggil mereka, tidak ada sama sekali yang memedulikan kami. Pikiranku sudah tidak karuan. Sebenarnya desa apa yang kami singgahi ini? Tiba-tiba dari balik kegelapan datang seorang kakek berjalan terponga-ponga menghampiri kami. Kalian pulanglah, ikut kakek, cepat, katanya dengan nada yang sedikit ditekan. Hingga kemudian cahaya itu pun hilang. Kami melihat ke sekitar dan kami masih berada di dalam hutan ini. Namun tidak nampak rumah warga dalam pandangan. Dan saat itu keadaan sudah cerah dari gelap gulita yang 1 detik yang lalu kami rasakan. Kakek itu pun hilang, entah kemana.
Dan yang paling aneh adalah motor yang tadi kehabisan bensin bisa hidup kembali, dan bensin yang berada dalam tangkinya justru full. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya dapat keluar dari hutan terkutuk tersebut. Sekian cerita yang dialami oleh Surya tentang pengalaman sebuah perjalanan di tahun 2022. Jangan lupa like, comment, and subscribe.